Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan program inventory-nya. Kemarin kita sudah membuat transaksi pembelian, itu membeli barang dari supplier mana. Nanti untuk membuat transaksi penjualan, kita buat dulu data customer. Nanti kita menjual barang kepada customer siapa. Kita buka dulu database ENV, DTNV-nya ya. Di PRINV bin X86 ini kalau kita menggunakan 64 bit. Kita buat struktur tabel baru, create tabel desain. Pertama kita masukkan kode CS untuk kode customer, tipenya teks, size-nya 5, lalu nama CS, teks, size-nya 25. Kode CS, tipenya teks, size-nya 5. Nama CS, size-nya 25. Lalu alamat CS, size-nya 25, dan telepon CS, size-nya 12. Alamat CS, size-nya 25. Terakhir, telepon CS, size-nya 12. Kode CS ini kita beri primary key, supaya tidak ada kode customer yang sama. Kita klik kode CS, kita beri primary key. Struktur tabel ini kita simpan, kita save, beri nama customer. Kita tutup program aksesnya. Kita buka project inventory-nya. Double klik PRINV SLN. Kita double klik. Kita tambahkan form baru. Klik menu project, add Windows form, beri nama form customer. Beri nama form customer, terus klik tombol add untuk menambahkan form baru. Klik project, add Windows form, beri nama form customer. Klik tombol add. Kita atur start posisinya di tengah layar. Start posisinya center screen. Form customer, desain form customer ini hampir sama dengan form supplier. Nanti tinggal diganti form data customer menjadi form data supplier, terus ini kode supplier diganti kode customer.
Kita copy aja dari form supplier ya. Double klik form supplier untuk menampilkan form supplier. Ini kita seleksi, klik kanan, copy ya. Kembali ke form customer, double klik form customer, klik kanan, paste. Sekarang kita rubah, kita update form data supplier ini kita ganti lewat properti text. Kalau label kita ganti lewat teks, kita ganti form data customer. Lalu kode supplier kita ganti kode customer. Nama supplier lewat properti teks. Ini kita ganti nama customer. Alamat dan nomor telepon tetap ya. Berikutnya untuk textbox. Textbox ini yang kita rubah properti name, nama textbooknya. TXT kode SP kita ganti TXT kode CS. Berikutnya TXT nama SP kita ganti TXT nama CS. TXT alamat SP kita ganti TXT alamat CS. Lalu yang terakhir TXT telepon SP kita ganti TXT telepon CS. Untuk tombol ini tidak ada perubahan ya. Namanya tetap BT simpan, teksnya simpan. Ini juga BT hapus, BT blank form, dan BT plus. Yang terakhir untuk penampilan data grid view. Data grid view kita ganti namanya DGV-CS. Ini untuk desain form customer. Sekarang kita masuk ke kode program, view kode. Nah, impor data dulu, impor sistem data. Impor sistem data oleh DB. Kita buat beberapa variabel seperti biasa. SQL, STR untuk perintah SQL, terus koneksi ke database. Ini menjalankan perintah SQL, variabel CMD. Lalu untuk mengakses data pada tabel, lokasi defaultnya. Yang Xfoto ini sementara tidak dulu ya, kita belum menggunakan foto. Pada program berikutnya, form customer load. Form customer load, saat kita meload formnya, kita koneksikan ke database DB-INV. Form customer load, kita klik drop list yang kiri. Ini form customer event, klik drop list yang kanan, metodenya metode load.
Berikutnya kita buat sub kosong untuk mengosongkan form. Sub kosong kita ketik langsung sub kosong. Untuk mengosongkan form. Kalau sub DGV ini untuk menampilkan data customer. Menampilkan data customer, select bintang from customer ke DGV CS, ke data review CS. Sub DGV ini juga kita ketik langsung ya. Kita ketik langsung di sini sub DGV. Saat form customer aktif, kita jalankan kosong dan DGV. Ini kurang kosong ya, harusnya ada tambahan kosong terus DGV. Form customer aktif. Form customer aktif, kita klik drop list yang kiri. Lalu form customer event, klik drop list yang kanan, pilih metode aktif. Menjalankan kosong, lalu DGV. Coba kita lihat hasilnya ya. Kita start the back. Ini masih pembelian ya. Kita rubah dulu startup formnya. Project, property, startup form yang diaktifkan pertama kali nanti kita ganti form customer. Oke, ini sudah tampil nama-nama feed berarti sudah terhubung ke database DB-INV dan tabel customer. Sekarang kita lanjutkan kode program untuk menyimpan data. Kita input data di sini, kita klik tombol simpan, datanya tampil di data review. Ini kode program untuk tombol simpan, BT simpan. Saat kita klik tombol simpan, nanti akan dideteksi kode customer, kode CS yang kita inputkan sudah ada atau belum. Deteksinya pakai ini, if data address or count lebih besar 0. Kalau kodenya sudah ada, update customer ini datanya diupdate, tidak menambah datanya. Kalau data customer kodenya belum ada, insert into ini menambah data. Kita buat BT simpan klik, BT simpan, metodenya klik. Kita pilih objek BT simpan, metodenya klik. Sekarang kita masukkan kode programnya untuk BT simpan.
kita input data ya. Nanti kita simpan. CS 001 customer pertama misalkan SMA 15 Semarang. Alamat nomor telepon kita simpan. Ini kita simpan, kodenya belum ada, CS01 belum ada di sini. Berarti yang dijalankan yang insert into menambah data. Ini sama ya, CS002 belum ada di sini, berarti insert into menambah. Sekarang coba kita isi kode yang sudah ada. Kalau kita isikan kode yang sudah ada, ini harusnya datanya tampil supaya kita tahu kode yang kita input ini sudah ada datanya. Nanti kalau datanya misalkan sudah jumlah banyak, ini tidak otomatis tampil, kita tidak tahu kodenya sudah ada atau belum. Sekarang kita buat kode program supaya setelah mengisi kode customer nanti dideteksi kodenya sudah ada atau belum. Kalau sudah ada, datanya ditampilkan. Kodenya ini txt kode CS list. List itu setelah kursor keluar dari suatu objek. Kita mengisi kode, kita tekan tabulasi, tombol tab atau kita klik dashboard lain nanti menjalankan ini. Nanti akan dideteksi jika kode yang kita isikan sudah ada, datanya ditampilkan. Nama ditampilkan ke txt nama, alamat, dan telepon ditampilkan ke sini. Txt kode CS list, kita klik drop list yang kiri, pilih txt kode CS, lalu metodenya klik drop list yang kanan, metodenya list. Lift meninggalkan nih saat kursor meninggalkan suatu objek. Kita lihat hasilnya. Ini kalau kita isi CS003, CS003 ini belum ada di sini ya. Berarti perintah ini dilewati, tidak dijalankan. Perintah ini dijalankan kalau kodenya sudah ada. Ini. Kalau kita isi kode yang sudah ada, ini saat kursor keluar, saya tekan tabulasi, tombol tab. Nah, ini menjalankan lift. Ini sudah ada, nanti akan ditampilkan. Nama CS diisi dengan sel kolom ke-1. Ini kolomnya dimulai dari 0. Kolom ke-1 itu ini. Ini nama CS kolom ke-1, tampil di sini. Lalu txt alamat CS, txt alamat CS ini diisi dengan data kolom kedua. Kolom kedua itu alamat ini. Minggu ini. Lalu teleponnya diisi dengan kolom ketiga, txt telepon ini diisi dengan ini.
Ini misalkan kita ganti, kita simpan. Ini kalau kita simpan, kodenya sudah ada. Kodenya sudah ada, berarti nanti menjalankan update. Kalau ini kita rubah, ini kalau kita klik simpan, kode ini sudah ada, CS01 sudah ada, berarti menjalankan update ini, update customer ini. Datanya nanti dirubah, SMA 15 SMB jadi SMA 15 Semarang. Kita simpan ya. Ini ada kesalahan. Datanya tidak bisa tersimpan ya. Tidak bisa menyimpan perubahan karena tidak bisa membuat duplikat value, membuat nilai yang sama pada data primary key. Ini kalau kita mengupdate tanpa where gini ya, ini tidak ada where yang ini ya. Berarti akan diupdate semua record datanya sama. Ini terjadi kesalahan karena kode CS tadi kita primary key. Kode CS kan kita primary key. Nah, kalau kode CS-nya disamakan semua tidak bisa. Ini yang diupdate harusnya hanya yang kodenya CS01 tadi. Yang kodenya sesuai yang kita input tadi. Kalau ada kesalahan ini kita tutup dulu. Ini harusnya ada where kode CS ini. Ini kita copy dari sini saja. Ini harusnya ya. Jadi setelah txt telepon CS, yang diganti yang kode CS-nya sama dengan txt kode CS. Diupdate kalau tidak ada where gini, berarti dirubah semua record. Kalau ada where yang diganti yang sesuai kondisi ini. Kode CS sama dengan txt kode CS. Di worksheet-nya ini kurang ya. Yang penyimpanan tadi. Ini kurang where, tinggal ini di copy. Where kode CS ini di copy ke sini. Sekarang coba kita lihat hasilnya. Ini kita ganti 25 ya. Kita ganti SMA 25. Ini kalau kita simpan nanti datanya diupdate. Ini jadi SMA 25. Yang diupdate hanya yang CS001. Yang lain tidak akan diupdate. Ini tidak terjadi kesalahan ya. Karena yang diupdate hanya sesuai yang kodenya sama, yang kode CS-nya sama. Ini kalau kita mengupdate CS002, misalkan kita ganti SMA 20, ini kalau kita simpan berarti ini menjadi SMA 20. Update. Kita lanjutkan berikutnya perintah untuk hapus ya. Kita hapus klik. Kalau kita klik tombol hapus, nanti akan tampil pesan data customer, nama customernya jadi dihapus. Yang yes no ini untuk menampilkan tombol yes dan no. If X sama dengan VB yes, kalau kita klik tombol yes,
Delete from ini menghapus data, perintah untuk menghapus data. Hapus data pada tabel customer yang kode CS-nya sama dengan txt kode CS. Di BT hapus, klik. Kita klik berpilih yang kiri, pilih BT hapus. Klik yang kanan, pilih metode klik. Coba kita hapus CS001. CS001. Ini kita hapus, kita klik tombol hapus. Ini tampil pesan ini. Data customer SMA 25, SMA 25 Semarang ini jadi dihapus. Tombol yes no. Kalau kita klik tombol yes, perintah delete dijalankan, datanya ini terhapus. Kalau no perintah ini tidak jalan. Kalau no berarti datanya tidak terhapus. Setelah itu kosong di DV. Mengosongkan kembali. Coba kita hapus. Kalau kita klik tombol yes, data ini terhapus. CS03. Sebentar ya. Ini belum terhapus. Kita cari sebabnya kenapa belum terhapus. Ini kita harus membuat variabel ya. Kita tambahkan dim x nama cs string x nama cs sama dengan txt nama cs text. Ini kita pakainya yang variabelnya ya. X nama cs. Kita buat variabel dulu tipe string ini ya, tipe string, lalu ini txt nama. Nah, sebentar ya. Ini kode yang kita hapus ya. X kode cs. Yang pertama penghapusannya ini ya, yang delete from-nya ini, delete from customer with kode cs, ini kita isi variabelnya x kode cs. Jadi kita buat variabel tipe string x kode cs, x kode cs ini kita isi dengan data txt kode cs, nanti delete from-nya where kode cs sama dengan x kode cs. Ini jadi dari sini ya.
Kita coba CS003. Datanya tampil, kita hapus. Kalau yes, datanya terhapus. Lalu yang berikutnya BT blank form dan BT close. BT blank form ini kalau kita klik, ini akan menjalankan sub kosong untuk mengosongkan. Lalu BT close, ini kalau kita klik, ini akan menutup koneksi. Koneksinya ditutup, lalu menutup form. Ini misalkan kita sudah menampilkan data, datanya tampil. Ini tidak jadi kita edit, tidak kita edit atau kita hapus, kita kosongkan dengan blank form. Lalu close ini. Untuk lebar kolom ini standarnya sama. Ini lebarnya 100. Kalau misalkan datanya tidak tampil utuh seperti ini, mau kita lebarkan ya, mau kita lebarkan. Ingat kolomnya dari 0, 0, 1, 2. Misalkan kita mau merubah lebar kolom nama berarti kolom ke-1. Untuk mengatur lebar kolom, kita beri perintah pada saat menampilkan data di sub DDV ini ya. Nama data grid-nya di DVCS titik kolom nomor kolomnya kolom 1 titik lebarnya, misalkan lebarnya 200. Kalau kita jalankan, ini lebarnya 200. Kelihatan beda lebarnya ya. Ini 200. Ini kalau terlalu lebar kita buat 150 ya. 150. Lalu yang alamat di DVCS titik kolom alamat berarti kolom kedua ya. Lebarnya misalkan kita buat 200. Kelihatan ini 150. Yang ini yang 200. Lalu untuk judul kolom nih, judul kolom ini defaultnya diambil dari nama fieldnya. Untuk mengganti judul kolom, misalkan nama CS kita ganti judulnya nama customer. Untuk mengganti judul kolom di DVCS titik nomor kolomnya ya. Nama itu berarti kolom ke-1. Kolom ke-1 judul header text. Ini untuk mengganti judul ya. Header text sama dengan nama customer. Dia akan diganti ini ya. Header text-nya nama customer ini masuk ke sini. Nanti Anda bisa nyoba yang lain nih untuk pengaturan kolom nih. Ada banyak pilihan. Ya, ini untuk form data customer ya.
Nanti Anda buat ini form data customer, isikan beberapa contoh data customer. Nanti kita lanjutkan minggu depan, kita lanjutkan untuk transaksi penjualan. Kita menjual barang kepada customer siapa. Sebelum saya akhiri, silakan kalau ada yang Anda tanyakan. Kalau belum ada pertanyaan, nanti bisa Anda coba. Kalau yang belum punya programnya, di grup WA sudah saya share kemarin ya. Bisa Anda coba download program, nanti Anda install. Saya rasa cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.